Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-13. Kita hanya akan membaca di dalam bahasa Indonesia hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-13. Saya baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang terakhir, ayat 22. Satu bagian firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal yang ke-13, saya mulai ayat yang pertama. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala ke seluruh negeri sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya. Dengan gemetar. Ya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra ke daerah Suai. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk pemasang kusa. Kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mohon di dalam kesempatan yang baik yang Kau sediakan bagi kami, udara yang baik,
kesehatan yang masih Engkau berikan, juga waktu yang baik yang Kau berikan kepada kami, dan kesempatan kami boleh masih membaca dengan bebas akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan, yang segala anugerah yang Kau telah berikan kepada kami. Pimpin kami untuk kami dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan pikiran, dengan segenap telinga kami yang terbuka kepada firman Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus kami memohon bekerja memimpin kami masuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, akan apa yang Kau telah nyatakan kepada kami dalam Alkitab, boleh berbicara kepada kami dan kami mengerti akan isi hati Tuhan melalui firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dia boleh memberitakan firman di dalam pimpinan anugerah kekuatan Tuhan, dan boleh memberitakan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap kami pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, satu kali dalam konteks orang bahasa Inggris itu ditanya, siapakah nama Apostle Paul sebelum dia menjadi rasul, menjadi apostle. Maka anak-anak menjawab, Saul. Anaknya namanya Saul. Namanya Paul sebelumnya Saul. Ya, terus ditanya, Saul itu siapa? Terus ada yang jawab lagi, Saul itu adalah raja pertama Israel. Gitu. Ya, sudah tidak tangkap ya joknya ya. Paulus, nama Paulus sebelumnya jadi Saul atau Saulus, Inggrisnya Saul, itu nggak ada hubungannya dengan Saul yang kita baca hari ini, saudara. Ya, Saul di dalam bahasa di dalam 1 Samuel adalah bicara tentang Saul, raja pertama Israel, tetapi tidak ada hubungannya dengan Paulus, itu hidupnya ribuan tahun berbeda, begitu ya. Hari ini kita mau belajar tentang Saul, ya, tentang kegagalan daripada Saul khususnya. Raja Saul, raja pertama Israel. Kalau sudah masih mengingat 2 minggu lalu, itu kita membahas pasal yang ke-11, dan di situ saya mengatakan ini adalah satu permulaan yang menjanjikan. Ya, pasal 11 di mana Saul sudah diangkat sebagai raja dan mulai melakukan satu tindakan yang heroik, yang memimpin Israel untuk mengalahkan musuhnya. Dan kemudian ketika sudah berhasil mengalahkan musuhnya, ada orang-orang waktu Saul dipilih menjadi raja, ada sebagian yang mendukung Saul, tapi sebagian lagi yang menolak Saul, menghina dia. Siapa dia? Anak-anak siapa ini? Gembala dari mana yang tiba-tiba boleh menjadi raja kami? Tetapi kemudian setelah Saul memimpin Israel, memenangkan peperangan, maka orang-orang mulai mengatakan kepada Samuel khususnya, pasal 11 ayat 12, mereka berkata, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tapi kemudian Saul menjawab, tetapi Saul berkata, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Wah, ini permulaan yang sangat menjanjikan. Bagaimana Saul yang sudah memimpin Israel dan dia tidak membalas dendam kepada orang-orang yang tidak setuju terhadap pelantikan dia sebagai raja, tetapi bahkan dia juga mengatakan bahwa kemenangan dari Israel yang dia pimpin ini semata-mata karena Tuhan, karena anugerah Tuhan yang sudah memimpin mereka. Ini permulaan yang sangat menjanjikan bagaimana Saul sebagai raja pertama Israel boleh memimpin Israel seperti ada masa depan yang cemerlang di depan. Tapi hanya 2 pasal kemudian, pasal 13 yang hari ini kita baca. Kita melihat kegagalan Saul, ya, mentaati Tuhan yang sesungguhnya raja daripada Israel, yang berakibat fatal di dalam bagian yang tadi kita baca. Melalui peristiwa ini, kegagalan Saul, maka dia ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Dan bahkan bukan hanya Saul, bahkan seluruh keturunan daripada Saul tidak lagi menjadi raja daripada Israel. Dan juga lebih nanti kita akan melihat ada hukuman-hukuman Tuhan yang lebih parah karena ketidaktaatan daripada Saul ini. Inilah yang akan kita fokuskan di dalam renungan pada hari ini, kegagalan daripada Saul, dan kita berharap kemudian
memikirkan bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah segala tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh Saul dan dihadapi oleh kita sekarang pada hari ini. Oke, saudara sekalian, kita akan mulai terlebih dahulu di dalam sebelum masuk kegagalan Saul, dimulai 1 Samuel pasal 13 itu dimulai dengan keberhasilan daripada Yonatan sesungguhnya. Ayat 1 hingga ayat yang ke-5, ayat 4, 1 hingga ayat 4 itu dimulai dengan keberhasilan Yonatan mengalahkan pasukan Filistin. Ya, ayat yang ketiga, Yonatan memukul kala orang pasukan penduduk Filistin yang ada di Geba. Dan tetapi saudara sekalian, Alkitab kemudian mengatakan tentu satu hal yang baik, satu hal yang menggembirakan, kabar yang baik bagi orang Israel dan juga bagi setiap kita yang membacanya mengerti bahwa Yonatan berhasil mengalahkan pasukan daripada Filistin. Tetapi kalau kita membaca keseluruhannya, kita akan tahu kemungkinan besar, pada penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan besar orang Israel waktu membaca bagian ini dan kita yang membaca bagian ini harusnya bertanya, harusnya muncul pertanyaan. Ini adalah bicara sebelumnya adalah bicara tentang Saul, bicara tentang kehebatan daripada Saul, kepemimpinan Saul sebagai raja yang memimpin Israel mengalahkan Filistin. Tetapi tiba-tiba di dalam pasal yang ke-13 dimulai bukan dengan keberhasilan Saul, tapi dimulai dengan keberhasilan Yonatan. Yonatan anak dari Saul, dia adalah anak raja, ya, tetapi dia bukanlah raja itu. Pertanyaannya muncul adalah kenapa bukan Saul yang memimpin Israel mengalahkan Filistin? Mengapa bukan Saul yang memimpin tentara Israel melawan dari musuh-musuh mereka? Nah, saudara sekalian, jadi kalau sudah membaca di sini ayat yang ketiga, Yonatan lah anak raja Saul itu yang memimpin dan berhasil mengalahkan Filistin. Tetapi tentu press release atau pernyataan resmi dari istana, ya, itu menyatakan Saul telah memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin. Itu ayat yang keempat. Itu press release-nya. Selalu kita harus hati-hati, ya, tentu ya, yang dikatakan secara resmi itu belum tentu yang sebenarnya. Dan bagi kita yang membaca bagian ini, kita sudah dikasih tahu ayat 3 Yonatan yang menang, Yonatan yang memimpin Israel, tetapi ayat yang keempat mengatakan Saul memberitahu kepada seluruh Israel bahwa Saul telah memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin. Tetapi kita tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Yang sesungguhnya adalah Yonatan yang memimpin pasukan Israel mengalahkan Filistin. Jadi penafsir Alkitab mengatakan di sini bahwa kemungkinan di sini di dalam bagian pertama sebelum kegagalan Saul, bahkan keberhasilan daripada Yonatan itu adalah mau memberi tanda bahwa ini justru mungkin adalah kegagalan daripada Saul. Mulai tanda-tanda kegagalan daripada Saul yang tidak memimpin akan Israel. Nah, kemudian kita sekarang langsung masuk ke dalam melihat kepada kegagalan Saul itu sendiri di dalam mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-15, ya sudah sekalian. Tadi kalau sudah membaca bagian-bagian ini, maka sebenarnya seharusnya saya tidak tahu saudara berpikir apa atau mungkin belum sempat berpikir begitu ya. Kita baru membaca bagian ini, tetapi sesungguhnya kalau kita membaca dengan berpikir lebih detail, melihat lebih detail, maka kita akan sebenarnya sangat bisa bersimpati kepada Saul. Ya, Saul kalau sudah membaca dalam konteksnya kenapa dia akhirnya memberi persembahan korban kepada Tuhan, adalah kita melihat ada konteksnya di situ. Ya, orang-orang Filistin kalau sudah melihat di dalam ayat kelima, itu orang-orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 3.000 kereta. Saul hanya 1.000, 2.000 orang, ya 3.000 orang, tetapi ini adalah keretanya itu ada 3.000 orang Filistin. Dan ada 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak menuju mau menyerang akan Saul dengan tentaranya. Jadi kalah banyak. Jadi kita bisa mengerti kekhawatiran daripada Saul di sini. Ya, dan itu nanti akan dikatakan juga sebagai alasan daripada Saul. Bukan hanya itu, rakyat Israel sudah melihat itu, mereka ketakutan, mereka terjepit. Ya, rakyat itu terdesak. Kalau sudah baca ayat yang ke-6, maka mereka larilah rakyat bersembunyi di goa, di keluk batu, bukit batu, liang batu, perigi dan sebagainya. Ya, mereka apa tuh? Mereka
hid in the caves, in thickets, among rocks and the pits, insistent di bukit batu dimanapun ada bolong perigi itu sudah apa? Perigi itu sumur, ya sumur sistem. Dia masuk ke sumur, sembunyi kemanapun, sembunyi orang Israel, ketakutan. Dan bagaimana keadaan Saul? Saul terus tunggu. Kalau sudah membaca selanjutnya kita tahu bahwa Saul tunggu. Ini keadaan mendesak, rakyat sudah ketakutan, sudah mulai kabur, satu demi satu mulai kabur, mulai sembunyi. Dan Saul masih mengharapkan satu hal, yaitu apa? Samuel datang dan Samuel sudah berjanji, sudah mengatakan dia akan datang. Dan dia sudah tunggu bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Setiap hari krisis itu semakin barat. Semakin ketakutan. Dan dia katakan, dia menunggu 7 hari, ayat yang ke-8 mengatakan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang juga. Maka rakyat berserak-serak. Ya. Kemungkinan besar yang terjadi adalah dia menunggu 7 hari, tetapi nanti kita lihat bahwa dia tidak menunggu sampai full 7 hari. Jadi dia menunggu sampai hari ke-7. Sekarang ayat 9 mengatakan, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban sembelihan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Jadi itu masih hari yang sama. Hari yang ke-7 itu. Ya. Dan itulah lalu Samuel datang. Tampaklah Samuel datang. Nah, jadi saudara sekalian, kita tentu bukankah kita bisa bersimpati sebenarnya, bisa mengerti keadaan Saul. Kalau kita ada di tempat Saul, kita juga sangat-sangat bisa mengerti. Keadaan sudah terdesak, musuh sudah mendekat, ya, dan rakyat sudah kocar-kacir, dan tidak ada pertolongan dari Tuhan yang diwakili oleh Samuel nabinya, yang harus memberikan persembahan korban dan seperti janjinya sendiri. Sudah melihat di dalam ayat yang pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 sebenarnya. Itu adalah janji Samuel berkata kepada Saul di situ. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 di situ, ya. Ini perkataan Samuel kepada Saul, engkau harus pergi ke Gilgal, di situ di tempat yang tadi itu, mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Ini perkataan Samuel, firman Tuhan kepada Saul. Sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Dan sinilah persoalannya, saudara sekalian. Jadi kita pertama bisa, di satu sisi kita memang bisa mengerti, ya, bisa mengerti akan kesulitan dan terdesaknya dan paniknya akan Saul, ya, sehingga dia sehingga dia melakukan apa yang dia lakukan, dan itulah yang kemudian juga dia jelaskan kepada Samuel ketika Samuel datang. Aku telah menunggu-nunggu, ya, pasukan sudah terdesak, rakyat sudah kocar-kacir, tetapi engkau tidak datang juga sampai 7 hari kau tidak datang. Maka aku harus memberikan persembahan kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi saudara sekalian, tetapi sebenarnya kalau saudara melihat perkataan dan teguran Samuel kepada Saul kemudian, bahwa engkau telah melakukan perbuatan yang bodoh dan melanggar apa yang perintah yang jelas dari Nabi Tuhan yang dikatakan di dalam ayat pasal 10 ayat yang ke-8 tadi kita baca, bahwa engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Poinnya yang paling penting adalah sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ini menjadi persoalan daripada Saul. Dan yang lebih parah lagi sebenarnya kalau sudah membaca selanjutnya ketika Samuel menegur Saul akan kesalahannya, apa yang kau lakukan bodoh dan kau melanggar perintah Tuhan, tetapi kemudian Saul berkata memberikan, yaitu menuduh balik akan Samuel yang kau tidak datang-datang, aku sudah menunggu 7 hari lamanya. Dan saudara membaca selanjutnya sudah akan tahu bahwa tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan daripada Saul
ketika dia sudah ditegur oleh seorang nabi Tuhan yang memberitakan firman. Nabi Tuhan yang adalah, kita membaca dalam kitab 1 Samuel, Samuel lah yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan menjadi nabi Tuhan, dan seluruh perkataan daripada Samuel, Nabi Samuel ini adalah benar, adalah pasti terjadi. Tidak ada satupun daripada perkataannya yang tidak terjadi. Nah, ini menjadi persoalan daripada Saul. Bagi Saul, setelah kita pikirkan itu keadaan itu semua, maka kita bisa simpulkan bagi Saul bahwa keadaan-keadaan tertentu itu, emergency itu, boleh kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Nah, ini menjadi persoalannya. Ya. Bagi Saul, keadaan-keadaan tertentu ada alasan-alasan, memang alasan-alasan yang kita bisa ngerti to some extent. Tetapi akhirnya bagi Saul semua alasan itu bisa cukup untuk akhirnya aku boleh melanggar akan firman Tuhan yang sudah sangat jelas diberitakan kepada dia. Akibatnya sangat fatal, saudara sekalian. Tuhan bukan saja menolak Saul, tetapi juga menolak Saul sebagai keturunan raja. Ya, kita sudah membaca, ya, bahwa kerajaanmu tidak akan lagi, ya, kerajaanmu tidak akan tetap. Padahal kalau tidak, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang berhenti, selesai. Engkau sekarang satu-satunya raja daripada keturunanmu, dan kau sebentar lagi juga akan berhenti, sudah ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Tetapi saudara sekalian, saudara melihat ada hukuman lain sesungguhnya yang sebenarnya lebih mengerikan, yang agak tidak begitu jelas, implisit, ya, di dalam apa yang dikerjakan oleh Samuel selanjutnya. Setelah Samuel mengatakan hukuman itu kepada Saul, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sekali lagi ditegaskan itu kesalahan daripada Saul. Engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ayat yang ke-15 secara implisit sebenarnya sangat-sangat penting. Ayat yang ke-15, sudah perhatikan ayat yang ke-15. Setelah Samuel mengatakan itu semua, ayat 15, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Ini kalimat yang seperti biasa saja apa yang dilakukan Samuel, tetapi sebenarnya sesuatu yang mengerikan di sini terjadi. Yaitu apa? Yaitu Samuel, nabi Tuhan yang membawa firman Tuhan, tidak lagi bersama Saul. Saul sekarang berperang, dia masih menghitung tentaranya kemudian. Dan dia masih akan berperang. Tetapi Saul sekarang berperang tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa nabi Tuhan yang membawa firman Tuhan kepada dia. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ini ada kalimat yang mengerikan, yang seharusnya menggetarkan hati akan umat Tuhan. Adalah satu hal kita umat Tuhan itu mengalami kesulitan dan tekanan dan krisis di dalam kehidupan kita. Tetapi adalah hal yang lain yang jauh lebih mengerikan ketika kita menghadapi kesulitan itu. Kita menghadapinya tanpa Tuhan dan tanpa firman-Nya yang menyertai akan kita. Saudara sekalian, suatu hari Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Dan dia di dalam ini dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-20. Dan pada waktu dia mengajar di bait Allah, dia ditanya oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, katakan kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Maka Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, sebelum aku jawab, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Maka para imam kepala, ahli-ahli Taurat ini diskusi, ngobrol, kita harus jawab apa? Baptisan Yohanes itu adalah dari sorga atau dari manusia? Kalau kita bilang dari sorga, maka dia akan mengatakan, kenapa engkau tidak percaya kepada dia? Pada Yohanes Pembaptis, yang memberitakan tentang aku. Ya. Tapi kalau kita bicara dari manusia, maka orang-orang banyak akan melempari kita dengan batu.
Karena mereka percaya ini adalah nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Maka mereka datang kepada Yesus dan menjawab, kami tidak tahu dari mana baptisan itu. Ya, sudah melihat motivasinya. Ya, bukan karena mereka mau mencari kebenaran, bukan mereka tidak tahu apa jawabannya, tapi mereka berkalkulasi. Jawaban apa yang paling aman? Maka mereka jawab, kami tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Sudah sekali Tuhan Yesus mengatakan hal ini artinya I'm done with you. Aku tidak lagi akan mengatakan kepadamu apa saja yang kamu tanyakan kepadaku. Ya. Kamu karena hatimu yang bengkok, hatimu yang tidak beres, kamu akan tanya-tanya, semua pertanyaanmu adalah pertanyaan yang hanya mau membenarkan dirimu, akan mencari kesalahanku. Engkau bukan mencari kebenaran, kau bukan mencari firman Tuhan, kau bukan mau mencari apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kalau demikian, aku akan berhenti, aku tidak akan menjawab lagi. I am done with you. Aku tidak akan mengatakan firman Tuhan apapun lagi kepadamu. Nah ini sudah sekalian, ini satu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Satu keadaan yang sangat berbahaya ketika Tuhan tidak lagi berbicara dengan kita. Bagaimana ini kehadiran firman Tuhan itu sangat-sangat dekat, boleh dikatakan identik dengan kehadiran Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka ketika saya pernah kutip beberapa kali perkataan Pak Tong yang ketika dia ditanya oleh seorang, Pak Tong, apa yang Pak Tong paling takuti? Pak Tong mungkin salah satu orang yang kayak nggak pernah takut, ya. Siapapun dia lawan, begitu ya. Siapapun dia akan berani mengatakan kebenaran. Siapapun orang yang paling kaya apapun, pemimpin besar apapun, dia akan mengatakan kebenaran, menegur akan dosa mereka. Tapi ditanya oleh seorang hamba Tuhan, Pak Tong ada nggak yang Pak Tong takuti? Apakah yang paling Pak Tong takuti? Maka langsung Pak Tong menjawab, yang paling saya takuti adalah kalau Tuhan tidak lagi menyertai kita. Kalau Tuhan tidak lagi memimpin kita. Saudara sekalian, itu hampir boleh dikatakan identik dengan kalimat kalau firman Tuhan tidak lagi diberikan kepada kita. Sangat identik. Karena biarlah kita boleh sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan sadar betapa pentingnya akan hal ini. Meskipun firman Tuhan banyak, Alkitab selalu ada available bagi kita. Kita begitu banyak dengar khotbah, ada khotbah yang available di YouTube dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita melalui firman itu, karena ketidaktaatan kita seperti Saul, karena hati kita yang mulai memberikan excuse dengan apapun yang mungkin ada masuk akalnya, ada alasannya, mungkin bisa dimengerti to some extent. Tapi ujungnya hati kita yang tidak mau taat, tidak mau mendengar akan firman Tuhan, yang kita sudah banyak tahu, sebenarnya tahu, tapi hati kita terus tidak mau memberikan begitu banyak alasan yang kita bisa berikan. Maka akan menjadi berbahaya kalau ada waktunya, ada saatnya, Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita. Kita mendengar firman, mendengar khotbah, mendengar membaca Alkitab, tapi hati kita tidak digerakkan sama sekali. Hati kita dingin, kosong. Bukan firman Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena kita sendiri tidak punya hati yang mau taat, mau terbuka, mau mendengar akan firman itu. Seolah seperti Tuhan Yesus katakan, I am done with you. Aku tidak lagi mau berkata-kata kepadamu. Saudara sekalian, inilah yang terjadi kepada Saul. Di dalam segala hal yang dia lakukan. Samuel meninggalkan Gilgal dan ke Gibea Benyamin. Dan dia tidak lagi, firman Tuhan tidak lagi datang kepada Saul. Dan mulailah hancurlah. Pelan-pelan Saul. Meskipun masih ada tentara, meskipun dia masih bisa berperang, tapi berperang, berusaha hanya dengan kekuatan sendiri. Tanpa penyertaan dari Tuhan, tanpa firman Tuhan. Saudara sekalian, lalu bagaimana seharusnya? Pertanyaan selanjutnya, ini menjadi fokus kita hari ini. Ya, bagaimana kegagalan Saul ini? Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam segala tekanan, kesulitan yang kita alami? Ya,
Kita sedang menghadapi kesulitan coronavirus, meskipun kita tidak banyak yang di antara kita tidak langsung ya, kita tidak langsung menghadapi. Dan mereka yang kena pun ya di karantina 14 hari, malah ada salah satu penatua bilang, saya nanti ke kantor saya batuk-batuk, supaya saya tidak usah kerja 14 hari di rumah. Sudah ini menjadi tidak terlalu kita mengalami, tetapi mungkin banyak di dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya, kalau ada yang sedang bergumul, sedang tekanan, sedang sakit, dokter sudah memvonis sakit kanker, ya, kesulitan dalam keluarga, yang seperti kita hampir putus asa, dan sebagainya di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap di tengah keadaan kedemikian sehingga kita tidak menjadi salah di dalam keadaan kesulitan demikian, kita kemudian menjadi seperti Saul yang kemudian menyatakan, memberikan alasan-alasan ini, karena ini saya tidak lagi datang ke gereja. Saya tidak lagi mendengar firman Tuhan. Saya tidak lagi membaca Alkitab karena segala alasan-alasan itu. Saudara sekalian, saya mengajak kita melihat contoh yang positif, ya, dari kembali kita mengunjungi kisah Yusuf. Ya, mungkin sudah lama sekali kita tidak memikirkan ini. Mengunjungi kisah Yusuf yang saya akan ceritakan dengan singkat, dengan apa yang dialami oleh Yusuf, yang sebenarnya saya mulai baca lagi dan sangat-sangat menarik, ya, kisah Yusuf itu sangat menarik, ya. Kalau sudah ingat, Yusuf itu adalah anak ke-11 dari 12 anak laki-laki Yakub, ya, dari istri yang sangat dikasih Yakub, Rachel, ada Yakub dan ada Yusuf dan Benyamin, adiknya yang paling kecil. Dia anak ke-11, Benyamin anak yang ke-12. Dan dia adalah anak favorit dari Yakub, karena Rachel adalah istri favorit dari Yakub. Ya, maka Yakub memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Yusuf. Ya, semua yang terbaik, semua nomor satu, semua dia adalah anak my favorite son. Ya, maka ini membuat keadaan keluarga toksik. Ya, ada favoritism di dalam keluarga. Maka Yusuf diberikan baju yang mahal, baju yang bagus. Ya, segala sesuatu diberikan yang terbaik bagi Yusuf. Dan itu membuat iri hati, membuat bitter daripada saudara-saudara Yusuf yang lain. Ya, maka benci sekali, iri hati, kesal sekali kepada Yusuf. Dan saudara bayangkan dalam keadaan demikian, ya, Yusuf yang dimanja, Yusuf yang diberikan segala terbaik dan dimulai dibenci oleh saudara-saudaranya, maka dia kemudian mengatakan, my brothers, aku bermimpi loh. Aku bermimpi. Mimpi apa? Aku bermimpi ada kumpulan gandum, kita semua punya masing-masing satu. Dan tiba-tiba gandumku berdiri tegak di tengah-tengah gandum kamu sekalian semua. Dan gandum-gandum kalian itu menyembah kepada gandum saya. Saudara bayangkan, ya, kalau sudah ada di pihak saudara-saudara Yusuf, gitu ya. Ini anak yang sudah dimanja, sudah mengalami segala kenikmatan, tetapi dan dia mulai menjadi sangat sombong, sangat narsistik, ya. Betul, Yusuf adalah sebelum dia nanti Tuhan bentuk di dalam hidupnya. Dia rasa diri paling hebat, ya. Dia yang paling disayang, paling hormati, dan semua pada takut kepada dia mungkin begitu, ya. Dan juga sekaligus benci luar biasa, tapi mungkin karena takut kepada ayahnya. Maka ini Yusuf karena yang dikerjakan oleh Yakub, ini adalah resep kehancuran dari keluarga, dari pernikahan, dari semua relasi. Ya, kalau Yusuf akan terus bersikap seperti demikian. Maka satu hari Yusuf diutus oleh papanya, kamu pergi ke Sikem. Satu tempat Sikem di mana biasanya saudara-saudaranya itu mengembalakan kambing dan domba. Pergi kamu ke sana, lihat keadaan saudara-saudaramu dan kambing dombanya, keadaan seperti apa, dan kamu kembali kasih tahu kepada saya gimana mereka, how they're doing in Sikem. Lalu dia pergi, ya ayah, baik ayah, dia pergi ke Sikem. Sampai di Sikem dia tidak ketemu akan saudara-saudaranya, ya, karena
Terus dia lihat kiri kanan, cari kiri kanan dan kemana. Tidak ada saudara-saudara dengan kambing domba. Dan dia kemudian ada satu orang yang bertemu dengan dia di Sikem dan orang itu bertanya, kamu sedang cari siapa? Cari apa? Aku sedang cari saudara-saudaraku. Ada 10, 9, 10 begitu. Karena kemungkinan 9 ada satu yang tidak ada di situ juga. Yang sedang yang mengembalakan kambing domba. Oh, mereka sudah pindah ke Dotan. Mereka pindah ke Dotan. Dotan itu, Sikem itu kalau sudah melihat adalah tidak terlalu jauh dari tempat di mana Yusuf dan Yakub keluarganya tinggal. Tempat yang biasa mereka mengembalakan. Sekarang mereka pergi ke Dotan. Kenapa? Karena saya dengar overheard. Ya, overheard akan mereka sedang ngomong-ngomong, orang-orang itu ada banyak anak pemuda-pemuda itu. Mereka mau pindah pergi membawa kambing domba ke Dotan. Tempat yang lebih jauh, yang lebih remote. Dan akhirnya dia pergi ke sana. Oke, terima kasih. Yusuf pergi ke sana ke Dotan dan kemudian sampai di Dotan ketemulah anak saudara-saudaranya ini. Inilah kesempatannya. Ini tempat yang jauh. Kalau di Sikem tempat yang tidak terlalu jauh mungkin bahaya dan ketahuan. Tapi ini Dotan tempat yang remote, yang agak terpencil, yang jauh dan mungkin jarang sekali. Yakub mungkin tidak tahu mereka pergi ke Dotan dan inilah kesempatannya. Baiklah kita bunuh si sombong ini, si belagu ini. Ya, mari kita tangkap dia, kita bunuh dia. Tapi somehow mereka masukkan dia, tangkap dia, masukkan ke sumur. Tapi ada yang mengatakan salah satu, jangan kita bunuh, lebih baik kita jual. Dijual. Ada orang yang datang, orang Mesir datang dan dijuallah Yusuf dengan sebagai budak. Dan kita tahu semua kemudian ceritanya, dia sampai menjadi budak di rumah Potifar, ya, di rumah Potifar dan kemudian dia bekerja di situ semampunya dan lebih parah lagi dia mungkin sudah lumayan dia jadi budak. Tadinya aku orang mereka sampai sekarang aku jadi budak, tapi ada keberhasilan apa yang dia lakukan. Tetapi kemudian timbul kesulitan lagi, ya, istri Potifar, nyopot, ya, nyonya Potifar itu mulai tertarik dengan siapa namanya, dengan Yusuf, anak muda yang ganteng ini. Ya, maka dia merayu dengan pelan-pelan, dengan lembut, dengan sedikit sampai terus-menerus sampai akhirnya ya Yusuf terus tidak mau sampai dia akhirnya membuat strategi, paksa dia, semua orang pergi, paksa dia, tidak ada, mari tidur dengan aku. Ya, maka Yusuf menolak, meninggalkan akan nyopot ini sampai akhirnya, tetapi kemudian dia dituduh untuk sudah memperkosa akan nyonya Potifar ini. Masuk penjara. Ya, kita tahu masuk penjara, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, tapi it's a long time di dalam penjara. Dan kita tahu di dalam penjara itu dia bertemu dengan juru minuman raja yang juga melakukan kesalahan, akhirnya masuk dalam penjara dan dia disinilah mulai berbalik. Mungkin belum di sini berbalik ya. Juru minuman raja itu bermimpi dan Yusuf kasih tahu arti mimpinya. Dan kemudian setelah beberapa waktu juru minuman ini akan keluar bebas. Dia kembali ke istana melayani raja. Tetapi kemudian kemudian raja mendapatkan mimpi. Nah di sini mulai turning point. Raja mendapatkan mimpi dan tidak tahu apa artinya. Panggil semua orang-orang pintar, bijaksana di Mesir. Tidak ada yang bisa kasih tahu apa arti mimpi daripada raja itu. Kemudian juru minuman raja ini teringat. Wah, aku ada beberapa tahun yang lalu. Sudah berapa tahun ada di penjara. Dan saya bermimpi dan ada seorang Ibrani, Yusuf namanya. Dia memberitahu kepada saya apa arti akan mimpi saya. Panggil Yusuf ke sini segera. Yusuf dipanggil. Raja menceritakan dan Yusuf langsung dengan hikmat dari Tuhan mengatakan bahwa ini mimpi raja adalah raja Mesir kita akan mengalami 7 tahun akan masa kelimpahan. Kelimpahan akan panen yang besar, akan kesuburan hasil yang begitu besar. Tapi setelah 7 tahun ini akan adalah 7 tahun masa kekeringan, paceklik. Tidak ada panen, semua gagal, semua rusak. Akan ada 7 tahun kelaparan yang besar. Raja bilang, lalu jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Maka Yusuf bilang, selama 7 tahun masa subur ini,
Selama 7 tahun keberhasilan kita bangun gudang-gudang, lumbung-lumbung yang banyak sekali. Untuk boleh mengumpulkan seluruh hasil itu, kita kumpulkan gandum dan sebagainya. Kumpulkan untuk masa menghadapi 7 tahun ke depan. Yang akan ada masa paceklik yang besar. Maka raja langsung mengetahui ini adalah pemimpin, ini adalah orang yang tahu bagaimana mengatasi, dia diangkat menjadi pimpinan daripada proyek ini. Proyek mengumpulkan 7 tahun akan hasil panen mereka yang berlimpah-limpah itu. Menghadapi 7 tahun masa paceklik yang selanjutnya. Maka terjadilah demikian, kita tahu setelah 7 tahun tibalah masa paceklik. Masa paceklik menderita, seluruh rakyat menderita. Seluruh bangsa di sekeliling mereka menderita. Masa paceklik panen gagal semua, tidak ada makanan, kelaparan, hampir mati. Tetapi di Mesir, di mana raja dan Yusuf berkuasa, itu begitu banyak kelimpahan. Karena sudah dipersiapkan selama 7 tahun sebelumnya. Maka tibalah kita tahu akhirnya Yakub dengan keluarganya, anak-anaknya yang sudah hampir mati kelaparan. Mereka akhirnya datang ke Mesir. Mereka tahu, mereka dengar di Mesir ada kelimpahan, ada gandum, ada kentang, ada segala macam yang mereka perlukan. Maka mereka pergi ke sana untuk bertemu, untuk mendapatkan makanan. Kita baca ceritanya, menarik sekali. Kalau sudah nanti di rumah baca lagi, itu cerita menarik sekali. Yusuf bertemu melihat saudara-saudara datang. Tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Karena tentu sudah belasan tahun dan dia sekarang memakai baju kebesaran raja, ya dengan mungkin mahkotanya, mungkin dan sebagainya sudah berubah. Mereka tidak mengenal, mungkin juga tidak berani menatap, ya orang-orang yang miskin, orang-orang terlantar, boleh dibilang orang-orang yang dari negara yang jauh datang meminta belas kasihan. Boleh nggak kami membeli makanan di sini? Maka sudah membaca di situ ada dinamika yang menarik. Engkau pengkhianat, engkau pengintai ya, ingin tahu apa yang terjadi di sini, di kota kami, kelemahan kami. Nanti kamu akan menyerang kami, bukan? Yusuf mengatakan dengan cara dia mengintimidasi, menekan, sekaligus nanti merangkul mereka dan sebagainya. Dengan tujuan supaya Yusuf ingin tahu apa yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka sudah berubah betul-betul. Dan salah satunya Yusuf mulai menanyakan mereka. Kamu begini, masih punya ayah, masih punya ibu. Ya, dan kemudian masih ada saudaramu, berapa lagi saudaramu? Mereka jelaskan semuanya, ayah kami sudah tua, ada saudara kami yang sudah tidak tahu kemana, tetapi masih ada adik kami yang paling kecil, Benyamin, yang masih ada di rumah, yang tidak ikut ke sini. Maka Yusuf bilang, bawa anak itu ke sini. Ya, bawa anak itu ke sini dan nanti aku akan berikan segala sesuatu yang engkau perlukan. Maka mereka bilang tidak bisa, itu salah satu, itu adalah anak kesayangan daripada ayah kami. Maka Yusuf menahan mereka. Kau pengintai berarti bukan? Kau tidak mau mentaati apa yang aku katakan. Maka ditahan mereka 3 hari. Sampai akhirnya setelah 3 hari Yusuf mengatakan, oke, kalau gitu 1 orang saja pulang. 1 orang saja pulang membawa anak itu ke sini. Tidak bisa, orang tua kami sudah sangat tua. Oke, kalau gitu Yusuf mengatakan, sekarang aku taruh 1 saja, Simeon, yang aku pegang di sini. Kamu yang lain boleh pergi, boleh pulang membawa semua yang diperlukan oleh keluargamu di sana, membawa gandum dan sebagainya. Dan kamu kemudian setelah sampai di sana, setelah engkau menikmati makanan itu, engkau kembali lagi ke sini dengan membawa Benjamin, adikmu yang paling kecil itu, ke sini, supaya aku boleh melepaskan Simeon. Maka mereka pergi, tidak ada jalan lain. Mereka tahu di rumah mungkin sudah mau mati, sudah tidak ada makanan, semakin parah. Mereka bawa makanan, bawa segala macam pulang. Di dalam perjalanan ada begitu banyak detail yang menarik sekali. Mereka waktu di perjalanan buka gandumnya, ternyata uang yang mereka bayar untuk membeli gandum itu ada di dalam. Mereka bilang, matilah kita di sini. Ini sekarang kita tidak tahu kenapa bisa ada uang itu ada di sini. Ya, kalau orang Mesir tahu mengejar kita, menangkap kita, membuka akan gandum kita, ternyata uangnya ada di sini, kita matilah, habislah kita di sekarang. Tapi ternyata mereka tidak dikejar. Mereka sampai ke rumah.
memberitahu kepada ayahnya. Dan segala sesuatu, uangnya juga dikembalikan semuanya. Dan semua hartanya. Tetapi ada Simeon yang tertinggal di sana. Dan raja itu, pemimpin itu berpesan, kamu tidak akan melihat muka aku lagi kalau kamu tidak kembali dengan membawa Benyamin, adikmu yang paling kecil itu. Kamu tidak akan melihat muka aku lagi. Maka ayahnya Yakub sudah mau mati. Ya. Dia mengatakan, aku sudah bertahun-tahun, belasan tahun, aku sudah setiap hari seperti mati. Karena anak yang aku kasihi, Yusuf itu, sudah pergi, sudah mati. Karena saudara-saudara mengatakan Yusuf diterkam serigala, diterkam oleh binatang buas di padang. Maka sekarang kau mau bawa sekarang Benyamin. Benyamin sekarang setelah Yusuf pergi, setelah Yusuf mati, dia pikir ini Benyamin anak kesayangan. Ini Benyamin anak kesayangan. Kau sekarang mau ambil lagi Benyamin, anakku ini, aku akan segera mati dengan berduka sampai mati. Kalau engkau akan membawa Benyamin lagi dan kalau dia tidak kembali lagi. Maka mereka tidak bisa bawa Benyamin. Mereka tunggu, mereka makan makanan yang sudah mereka bawa. Mereka masak, hidup. Tapi terus berkurang. Sudah mulai kelaparan lagi. Sudah sangat-sangat berkurang. Maka saudara-saudara bilang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak kembali membawa Benyamin, kita akan mati semua sekarang. Sebentar lagi kita akan mati, tidak ada makanan. Karena itu biarkan kami membawa Benyamin bawa. Dan salah satu seorang saudara Ruben mungkin Yehuda mengatakan, aku yang akan menjamin dengan diriku dengan anak-anakku sendiri. Kalau sampai aku tidak membawa Benyamin kembali kepadamu, biarlah kau boleh bunuh, kau boleh apakan, aku tidak akan kembali kalau aku tidak mau Benyamin kembali. Maka Yakub tidak bisa apa-apa lagi. Kalau tidak kita mati semua. Maka dia harus, bawalah Benyamin. Dengan berat hati, dengan kesusahan yang besar. Dia bilang, bawalah Benyamin ke sana. Tetapi berjanjilah dengan nyawamu sendiri. Bahwa engkau akan membawa Benyamin kembali. Kalau tidak aku akan mati, menderita, sengsara, berduka sampai mati. Dalam keadaan seperti ini. Maka mereka bawa Benyamin. Pergi ke Mesir, bertemu dengan Yusuf yang tetap belum membuka akan dirinya. Maka dia melihat Benyamin, betul-betul dia terus hatinya waktu melihat saudara-saudaranya, waktu melihat Benyamin, hatinya sudah seperti mau menangis, seperti artinya berteriak karena dia juga sangat mengasihi akan Benyamin, mengasihi sebenarnya saudara-saudara, dia rindu sekali akan keluarganya, akan ayahnya dan sebagainya. Tetapi dia menahan, dia pergi keluar, dia menangis sendiri dan sebagainya. Dan kita tahu akhirnya cerita selanjutnya adalah, oke, sekarang semua setelah dijamu makan, berarti apa yang kamu katakan benar, ada saudaramu, ada adikmu yang paling kecil, sekarang kamu akan boleh membeli segala sesuatu yang kau perlukan dan kembalilah ke rumahmu. Tapi kita tahu Yusuf kemudian bikin strategi, ya. Setelah mereka makan, setelah mereka kemudian mempersiapkan gandum dan sebagainya, dikasih berkarung-karung, maka piala perak yang mereka pakai makan itu ditaruh di gandumnya Benyamin, Mereka pulang perjalanan, dikejar oleh tentara Mesir. Periksa, apa yang kau lakukan? Raja sudah begitu baik, raja sudah menjamu kamu, sudah memberikan segala yang kau perlukan, tapi apa yang kau lakukan? Bukankah engkau mencuri akan barang-barang milik raja? Tidak, kami tidak mencuri sama sekali. Kami sangat berterima kasih pada raja. Kami periksa saja semua barang kami. Tidak ada apapun yang kami ambil. Kalau ada ketemu bagaimana? Maka orang itu biarlah dia harus mati. Dan biarlah kami semua siap mati kalau kami melakukan apa yang engkau katakan kami telah mencuri. Tidak, hanya orang yang kedapatan itu yang harus mati. Kalau memang orang itu, keledai dia, gandum dia, ada kedapatan mencuri barang dari raja. Hanya orang itu yang harus mati. Maka tentara memeriksa, ada cup daripada perak di tempat Benyamin. Matilah mereka.
Matilah mereka, tidak ada cara lain. Mereka katakan, kami tidak, apalagi yang harus bisa kami katakan. Sekarang sudah terbukti nyata, tertangkap tangan basah, bukti bahwa ada cup daripada raja ada di dalam Benyamin. Tidak, kami tidak akan pulang. Kami ikut bersama-sama balik lagi ke kota. Balik lagi bertemu dengan kepada Yusuf. Dan mereka menyembah Yusuf dan menjelaskan seluruhnya dan mengatakan tidak ada apa-apa lagi yang dapat kami katakan. Karena sudah terbukti demikian. Tapi kami memohon, biarlah, salah satu dari mereka mengatakan, biarlah saya menggantikan akan Benyamin. Biarlah saya yang mati. Biarlah saya yang ditangkap. Biar saya dipenjara. Saya dihukum mati. Karena kesalahan kami. Maka saudara sekalian, terus di dalam seluruh proses itu, Yusuf ingin menguji hati daripada saudara-saudaranya. Apakah mereka sudah berubah? Apakah mereka sungguh-sungguh sudah berubah? Maka ketika mendengar kalimat itu, kami tidak akan pulang. Kalau kami pulang tanpa Benyamin, maka ayah kami akan sedih berduka sampai mati. Kalau tidak ada Benyamin bersama dengan kami, maka kami tidak akan pulang. Kalau engkau mengizinkan, ya Tuanku Raja, biarlah saya menggantikan tempat daripada Benyamin. Maka Yusuf sudah melihat hati daripada saudara-saudaranya. Ya, ada perubahan, ada hati yang betul-betul berubah. Dan sebelumnya kita mendengar, Yusuf mendengar mereka sendiri berkata, ini kesalahan kita. Ini karena kita melakukan kejahatan kepada Yusuf. Mereka ngomong di dalam bahasa Ibrani kemungkinan. Mereka pikir Yusuf tidak ngerti. Yusuf orang Mesir. Yusuf tahu semua apa yang mereka katakan. Ya, mereka bilang, ini kesalahan kami, Tuhan menghukum kita mengalami malapetaka ini karena kita melakukan kejahatan kepada adik kita Yusuf. Maka Yusuf tahu, mereka sadar akan kesalahan mereka. Mereka bertobat akan kesalahan mereka, khususnya dengan perkataan yang tadi dikatakan. Maka ayat pasal 45 ayat yang ketiga, Yusuf berkata kepada saudara-saudara, sudah tidak tahan lagi dia. Sudah tidak tahan, dia suruh semuanya keluar. Ya, semuanya keluar di sini, hanya mereka yang ada di dalam ruangan itu bersama dengan Yusuf. Dan dia kemudian membuka dirinya, dia memperkenalkan diri, dia menangis dengan keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka ketakutan dan gemetar menghadapi dia. Lalu ayat keempat Yusuf berkata, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat yang kelima menjadi kunci di sini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Inilah yang kita boleh belajar ya dari Yusuf. Di dalam Yusuf mengalami begitu banyak kesulitan. Ya, dia akan banyak alasan-alasan untuk tidak mentaati Tuhan. Ya, dia kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan. Dan dia pasti sudah berdoa kepada Tuhan. Dan kesulitan di dalam sumur ketika dia mau dijual hampir dibunuh, dia pasti berseru minta pertolongan Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang menjadi permintaan dia. Waktu di dalam penjara, ya 13 tahun, mimpi juru minuman mungkin menjadi pengharapan. Wah, ini pengharapan saya. Tapi juru minuman yang sudah keluar lupa akan dia. Lupa, sudah bertahun-tahun dia di dalam penjara. Dan dia keluar sudah bertahun-tahun juga. Dia melupakan akan Yusuf yang sudah mungkin sekitar 13 tahun ada di dalam penjara. Apakah dia berdoa? Dia berdoa karena kejujurannya, karena dia tidak mau melakukan perzinahan dengan istri Potifar. Dia ada dalam penjara. Dia banyak alasan untuk Yusuf tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak alasan untuk Yusuf tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Tetapi dia terus percaya. Meskipun dia tidak mengerti seluruhnya. Dia terus beriman kepada Tuhan. Dan ada kalimat yang terus-menerus dikatakan di dalam kitab Kejadian. Di dalam segala kesulitan itu dikatakan, tetapi Allah menyertai Yusuf. Tetapi Allah
menyertai Yusuf. Tetapi kemungkinan besar Yusuf tidak terlalu menyadari akan hal itu. Yang dia sadari adalah dia dijual. Yang disadari dia menjadi budak. Yang dia sadari adalah sekarang dia dituduh memperkosa. Yang disadari adalah sekarang ada di penjara bertahun-tahun, aku ada dalam penjara mengalami kesulitan. Dia tidak terlalu menyadari akan hal itu. Tetapi Alkitab menyatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara sekalian, sampai akhirnya Yusuf setelah melewati seluruhnya itu, dia baru melihat ke belakang dan mengerti. Ini semua betul rencana Tuhan. Ini semua betul, kesulitan, pergumulan, tantangan ini adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsalah. Aku boleh tiba di sini. Sekarang sudah look back, apa yang terjadi? Seluruhnya tadi yang saya ceritakan, look back. Seluruhnya betul-betul adalah dalam rencana Tuhan. Meskipun Yusuf saat itu pasti tidak mengerti saat-saat itu. Waktu dia Yusuf bahkan Tuhan bekerja melalui kejahatan dosa daripada saudara-saudaranya, juga kesalahan daripada Yakub. Yakub yang favoritism juga salah, tidak benar. Tetapi Tuhan juga bekerja di situ sehingga menimbulkan kebencian daripada saudara-saudaranya. Yusuf boleh pergi saat itu, hari itu, ayahnya minta Yusuf ke Sikem untuk melihat saudara-saudaranya. Kalau Yusuf tidak disuruh, dia tidak akan ditangkap, dia tidak akan dijual. Dan waktu dia ke Sikem, dia datang ke Sikem kebetulan, tanda kutip. Semuanya seperti kebetulan. Dia datang, ada orang yang overheard, mendengar saudara-saudaranya pergi ke Dotan. Kalau tidak ada orang itu, dia tidak akan pergi ke Dotan. Dia tidak akan pergi ke Dotan, tidak akan ditangkap. Seluruhnya waktu dia sudah ditangkap oleh saudara-saudaranya dan dia mau dibunuh, ada orang Mesir yang pergi melewati situ. Sehingga ada ide, kita jual saja daripada dibunuh. Kalau tidak ada orang Mesir yang lewat, dia mati di situ. Sudah dibunuh. Seluruhnya, setiap peristiwa-peristiwa yang kecil di dalam hidup Yusuf dan kesulitan yang dialami, seluruhnya adalah rencana Tuhan. Tuhan yang berdaulat untuk peristiwa-peristiwa itu terjadi. Karena untuk menyelamatkan satu bangsalah. Tuhan mengirim aku, bukan kau yang mengirim aku. Engkau merencanakan yang jahat, kau mengutus aku, engkau menjual aku, kau merencanakan jahat, tetapi di dalam seluruhnya itu, Tuhan bekerja demi menyelamatkan satu bangsalah. Dia mengutus aku terlebih dahulu ke Mesir. Saudara sekalian, biarlah ini menjadi sisi positif, mengerti bagaimana di dalam keadaan kesulitan, pergumulan di dalam hidup kita, kita percaya, beriman sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup umat Tuhan. Kita semua Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk di dalam kesulitan-kesulitan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Termasuk di dalam penderitaan-penderitaan yang Dia alami, yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Termasuk bahkan di dalam dosa kita. Kalau dosa kita harus bertobat memang. Kita akan mengalami akibat daripada dosa itu. Kita harus bertobat daripada dosa itu, seperti saudara-saudara daripada Yusuf, seperti Saul, dia seharusnya bertobat, tetapi dia tidak bertobat. Dia bahkan memakai alasan-alasan itu untuk melawan Tuhan, melawan alasan-alasan itu untuk tidak taat kepada Tuhan. Tidak seperti Yusuf terus taat di dalam ketidakmengertian, di dalam sungguh-sungguh tidak mengerti sepenuhnya. Dia terus melakukan kehendak Tuhan. Dia melakukan apa yang dia tahu. Saya senang kali lagu Frozen 2, The Next Right Thing. Dia melakukan the next right thing. Tidak ngerti seluruhnya. Tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku lakukan yang benar. Aku lakukan yang benar. Hanya aku tahu di depan. Langkah ini yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku lakukan itu. Aku taat itu. Dan Tuhan akan pimpin. Tuhan akan pimpin. Segala apapun yang kita hadapi, biarlah ini boleh menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup sedikit dengan kembali ke 1 Samuel pasal 13. Ya, kalau sudah kemudian melihat
melihat kemudian gambaran Israel yang helpless dan hopeless sebenarnya di dalam bagian-bagian terakhir. Ya, tidak ada lagi mata bajak, tidak ada lagi besi dan sebagainya. Orang Israel tidak lagi bisa berperang. Mereka puncaknya ayat yang ke-22, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Hanya Saul dan Yonatan itu yang masih mempunyainya. Keadaan yang hopeless and helpless bagi Israel, tinggal tunggu habis, tinggal tunggu kalah. Ya, tetapi bagi umat Tuhan, bagi kita yang membaca, mengerti 1 Samuel, jalani hidup di dalam Tuhan, maka selalu di dalam keadaan helpless seperti ini, seringkali justru Tuhan bekerja. Ya, seringkali Tuhan bekerja. Ketika keadaan yang begitu sulit sehingga bagi kita tidak ada lagi yang bisa kita harapkan di dalam dunia ini. Tidak ada kepada apapun yang bisa kita harapkan kecuali hanya kepada Tuhan. Maka itu sesungguhnya adalah hal yang paling kita butuhkan. Datang kepada Dia, harap kepada Dia, dan kita akan melihat meskipun Saul ditolak, meskipun Israel mengalami banyak kesulitan nanti di depan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di dalam segala helplessness mereka terus Tuhan memimpin mereka. Tuhan bekerja di dalam mereka, menyatakan anugerahnya. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang juga demikian. Karena ultimately bahwa Kristus adalah the true and better Joseph. Ya, ultimately dia adalah Yesus Kristus adalah orang yang menjadi Yusuf adalah bayang-bayang daripada Kristus sendiri yang bukan hanya menyelamatkan akan Israel tapi menyelamatkan umatnya daripada dosa-dosa kita. Dia ditolak oleh miliknya sendiri. Dia dikhianati oleh orang yang paling dekat. Dia dijual dengan 30 keping uang perak. Bahkan dia mengalami kengerian yang puncak ketika di atas kayu salib dia ditinggal untuk sebentar saja oleh Bapa sendiri. My God, why hast thou forsaken me? Dia menanggung itu semua demi kita yang dikasihinya. Demi kita boleh sadar, percaya bahwa Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita boleh taat kepada Dia. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Dia akan memberikan itu. Termasuk kesulitan, pergumulan, kalau Dia izinkan terjadi. Itu semua adalah bagian, rangkaian, tenunan Tuhan membentuk hati kita. Membentuk hati Yusuf. Membentuk hati semua umatnya. Untuk kita makin menyadari Dia bekerja di situ. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia memimpin aku. Meskipun aku tidak mengerti. Aku terus berjalan, taat kepada Dia. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata dari seorang yang sakit jiwa, ya, seorang yang sakit jiwa yang dia ini kesaksian yang sudah saya pernah nonton sudah lama sekali. Dia sakit jiwa di rumah sakit jiwa dan dia karena dia berpikir dia seperti kucing, dia selalu hidup seperti kucing, keluar suara kucing, hidup seperti kucing dan sebagainya. Dan dia ketakutan terus dan sebagainya, ya. Dan dia terus mengalami depresi, tekanan dan sebagainya. Tetapi satu hal yang dia suka adalah dia suka melukis. Ternyata orang yang sakit ini dia suka melukis. Maka dia suka membuat gambar-gambar lukisan yang macam-macam lukisan itu. Maka kemudian susternya melihat itu, yang merawat orang ini, dia melihat itu. Dia punya ide, mengajarkan, memberi penghiburan di saat si orang ini sangat sakit, sangat terdepres, sangat tertekan, sangat sedih, sangat kacau hidupnya. Maka dia ambil salah satu lukisan itu kepada orang ini. Kau lihat lukisan yang kamu buat ini. Ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah lukisan ini.
Tapi kau lihat, kenapa kau melukis ini? Lukisan ini adalah lukisan yang tidak semuanya terang. Tidak semuanya merah, biru, hijau, ceria, pink, dan sebagainya. Tidak. Ini lukisan yang sangat indah karena apa? Karena justru ada bagian-bagian yang gelap. Kau memakai cat yang hitam di sini. Kau memakai color yang gelap. Justru dengan memberikan gambaran latar belakang yang gelap seperti demikian, maka keindahan warna-warna yang kau pilih itu menjadi muncul. Itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Maka mungkin kalau lihat gelapnya itu sendiri mungkin menjadi suram luar biasa. Tapi kalau engkau mundur ke belakang dan melihat keseluruhan akan lukisan itu, maka itu menjadi lukisan yang sangat indah. Lukisan yang mungkin pasti ada gelapnya, pasti ada suramnya, pasti ada kengeriannya. Tetapi di situ secara keseluruhan kita boleh melihat keindahan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu. Biarlah ini menjadi iman kita juga kepada Tuhan. Karena memang Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan umatnya. Nah, segala kesulitan di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, pemazmur berkata, aku akan terus percaya. Aku akan terus beriman. Aku akan terus taat. Karena Engkau besertaku. Karena Engkau tidak meninggalkan umatnya. Mari kita menjadi orang-orang yang demikian. Dan tidak menjadi orang seperti Saul yang belajar dari kegagalannya. Mari kita berdoa. Dengan berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus mengajar, mengarahkan, membentuk hati kami. Untuk kami mengerti bagaimana kami hidup di tengah-tengah akan dunia ini. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Bahkan di tengah segala kesulitan, pergumulan, bahkan di tengah kesalahan dan dosa kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk kembali kepadamu. Doronglah kami untuk terus taat kepada Tuhan dan mengerti apa yang Kau kerjakan adalah indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.